Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la illa billahil aliyyil. Wa marad Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil fatir samawati wal ardh alimul ghaibi syahadat anta taqtimu baina ibadika fima kanu yahtalifun ihdini lima ukhtilafat min al-bika innaka tahdi man tasha ila siratul mustaqim. Nawaitu lillahi ta'ala bisalamah wal amanah wal afiyah wasihah khalisan mukhlisan wajhul karim sunatan lillahi ta'ala al-madad hadi yasikin wal arifin sayyidina wa malana sultan awliya Gausul Azam Qutbul Alamin Asyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani pada Syekh Wali Sayyidul Ijazah wal karamah fiddin wal dunya wal akhirah wa bi barakati sana al mukarram Asyid Syekh Abdul Rahman Simanahkin bi jalal ya ruhi Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Para jamaah usaha Katolik dimanapun berada, alhamdulillah di sore hari ini kita masih diberikan nikmat hujan di Kampung Jaya Mukti, Desa Kolot Cilik. Usaha Katolik akan membahas tentang ajaran Torekoh Syekh Abdul Rahman radhiyallahu anhu. Kalau bicara tentang dalil, maka dalil Torekoh itu ada dalam surat Jin ayat 16. Lawis taqamu ala tariqati lastainau ma'an ghadaqa. Andai mereka istiqomah di atas jalan Torekoh, niscaya kami akan memberikan rezeki kepada mereka seperti air hujan yang turun dari langit. Nah, seperti ini, hujan turun dari langit, rezeki. Ketika kita istiqomah di atas jalan Torekoh, jalannya Allah, atau Torekoh guru kita, itu guru musuh kita Syekh Abdul Rahman radhiyallahu anhu. Jadi ajaran Abah Guru Syekh Abdul Rahman itu Torekoh yang kita jalani adalah Torekoh tabaruk menuju suluk. Tabaruk itu asal kata tabarokah, ya tabaruku tabaruk, artinya keberkahan, mencari keberkahan. Sulu asal kata salaka yasluku suluk. Torekoh tabaruk menuju suluk. Kalau disebut Torekoh tabaruk, yaitu seorang murid, seorang salik datang ke bapak guru, kemudian pengen dijadiin murid, maka si murid tadi mendapatkan Torekoh tabaruk dari gurunya, mendapat talqin bayat zikir dari badal talqin, kemudian naik tingkat dari latifah qalbi ke latifah ruh, latifah syiri, latifah hoki, latifah apa, nafsi kolab,
Itu namanya Torekoh Tabaruk. Setelah menzikirkan yang diberikan, dijajakan oleh guru musik kita, maka si murid tadi diberikan muraqabah ahadiyah, ma'iyah, aktarobiyah. Setelah itu barulah di khotam, namanya khotam tabaruk, dengan diberikan gelar yaitu wali shogir, dan diberikan mandat untuk melaksanakan khotaman hawa jitan. Itulah namanya Torekoh Tabaruk, di mana si murid sudah mengkhotamkan 7 latifah, kemudian diberikan muraqabah hadiah maya akarobiyah oleh sang mursyid, maka diberikanlah yaitu gelar wali shogir, itu khotam tabaruk. Kemudian Torekoh Suluk, setelah khotam tabaruk diberikan 7 latifah dengan 3 muraqabah hadiah maya akarobiyah, maka si murid tadi mulai menjalankan yaitu khalwat tarbiyah 1, khalwat tarbiyah 2, khalwat tarbiyah 3. Maka itu disebut Torekoh Suluk. Tujuannya apa khalwat tarbiyah 1, 2, 3? Tidak lain untuk memilih, mencari murad daripada Syekh Abdul Rahman. Itulah Torekoh Tabaruk Medusi. Jalur abah guru Syekh Abdul Rahman ini itu torekohnya dari Syekh Ahmad Khatib Sambas. Sambas ke Syekh Abdul Karim Tanara Banten, kemudian ke Solim Benteng, kemudian Syekh Abdul Khair Lio Jambu, kemudian ke Syekh Abdul Rahman Radhiyallahu. Itulah jalur torekoh. Gerbang torekoh, ketika orang pengen ikut torekoh atau gerbangnya, maka yang pertama yang dilakukan si murid adalah mandi tobat, sholat tobat. Kenapa harus ada mandi tobat, sholat tobat? Tidak lain menggugurkan dosa-dosa kita. Maka istilah ada mandi tobat, sholat hajat, baru nanti ditalkin lah, yaitu di waktu subuh setelah sholat jamaah subuh ditalkin. Nah, disitulah murid ditanam kalimat la ilaha illallah atas Sultan Aulia. Maka orang sebelum ajalnya habis, sebelum umurnya habis, maka seseorang itu harus cari ahli talqin yang bisa menghidupkan hati dia, yang bisa menghidupkan ruh dia. Nah, zaman modern ini ada ahli talqin, yaitu mursyid, walia mursyid. Jadi wajiblah seseorang itu mencari ahli talqin, menghidupkan hati, menghidupkan hati ukhrawi, menghidupkan hati ukhrawi. Maka di talqin tujuannya adalah menghidupkan hati atau menghidupkan ruh yang tadinya kita punya ruh jismani kembali menjadi rohani. Itu pelajaran torekoh, tujuannya awalnya tidak lain menghidupkan ruh kedua yang disebut rohani atau roh muda. Disitulah murid dikasih zikir la ilaha illallah 165, dikasih juga zikir hoki di 7 latifah, yaitu dengan zikir la ilaha illallah dengan suara yang keras 165, kemudian zikir hoki ismu zat di dalam latifah qalbinya, latifah rusir hoki nafiqolat. Nah, itu dia zikir. Tujuannya apa? Yaitu untuk menjadi insan kamil mukamil. Karena seseorang ketika dapat ilmu latifah itu berarti dia sudah menjadi insan kamil mukamil. Maka ada istilah latifah qalbi, qalbu Muhammad, latifah ruh Muhammad, ya latifah syirik Muhammad, latifah hofi ahfa Muhammad, latifah ahfa Muhammad, nafsi gedung Muhammad atau jiwa Muhammad, yaitu latifah qolat, itu disebut batang tubuh Muhammad. Jadi sifat Muhammad
atau yang Muhammad yang disebut Zuhir dan batin itu, yaitulah orang-orang yang sudah mendapatkan 7 latifah dari sang mursyid melalui belajar atau melalui pintu talqin dulu, yaitu talqin berzikir dengan kalimat la ilaha illallah yang ditalqinkan, yang diajarkan, dan masuklah zikir kedua adalah zikir hati untuk mencapai tidak lain menjadi insan kamil mukamil. Jadi insan kamil mukamil ini setiap manusia wajib untuk menjadi seperti itu. Yang bisa membentuk insan kamil mukamil hanya syekh mursyid, hanya guru rohani, hanya walia mursyid. Nah, ketika orang mempelajari agama dengan mempelajari Islam, mempelajari akidah tentang keimanan, dan terakhir mempelajari tentang ilmu tasawuf. Jadi kalau Islam disebut ilmu syariat, yaitu ilmunya ilmu fikih. Kalau iman yaitu ilmu tentang akidah yang disebut belajar tentang sifat 20 kalau dalam kalangan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau belajar ihsan, kalau belajar tentang hati, ilmunya tasawuf. Maka ada istilah thariqah sufiyah, yaitu jalan orang-orang sufi, orang-orang yang bersih hatinya, jiwanya, pikirannya, dan lain-lain. Nah, Islam ini kan dibangun Islam iman ihsan. Kita ngambil ihsannya di dalam thariqah ini yang disebut thariqah sufiyah. Nah, thariqah sufiyah itu adalah ilmu yu'rafu bi ahwalin nafs. Sebagaimana yang dikutip dalam kitab Tanwirul Qulub, bahwa thariqah sufiyah itu adalah sebuah ilmu, sebuah pengetahuan dengan ilmu tadi, ya'rifu biha ahwalun nafs. Seseorang itu akan tahu tentang keadaan jiwa dia, tentang keadaan hati dia, tentang keadaan ruhiyah mahmudah wa madmumah, apakah jiwanya itu terpuji atau jiwanya tercela. Nah, itulah ilmu thariqah sufiyah. Di antaranya tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah, pendirinya Syekh Ahmad Khatib Sambas, diteruskan oleh Syekh Abdul Karim Tanar Banten, diteruskan oleh muridnya yaitu Syekh Solim Benteng, diteruskan oleh muridnya yaitu Syekh Abdul Khairul Jambu, diteruskan oleh muridnya yaitu oleh Syekh Abdul Rahman yang ada di Ciputu Bogor. Itu termasuk bagian daripada thariqah sufiyah. Jadi ilmu thariqah sufiyah itu ilmu untuk mengetahui keadaan hati seseorang, untuk mengetahui jiwa seseorang, untuk mengetahui tentang ruh seseorang. Kapan si jiwa itu terpuji, kapan tercela. Nah, yang jadi sasaran ilmu thariqah sufiyah itu ketika si nafsunya mazmumah, si nafsunya terjangkit penyakit batin. Maka ilmu thariqah sufiyah memberikan cara kifayatu tathhiriha min mazmumiha, yaitu bagaimana mensucikan, membersihkan ketika si jiwa, ketika si nafsu seseorang itu kotor atau tidak terpuji atau ada najis-najis manawi. Maka caranya dengan ilmu thariqah sufiyah yaitu kifayat tathhiriha min mazmumiha, bagaimana caranya untuk membersihkan si jiwa tadi dari sifat yang tidak terpuji. Contoh, jiwa seseorang itu takabur, penyakit. Jiwa seseorang itu riya, penyakit. Jiwa seseorang itu bakhil, penyakit. Jiwa seseorang itu atau diri seseorang itu malas ibadah, malas zikir, itu penyakit. Maka kata ulama salah satu Imam Amin Al-Qurdi dalam kitab Tanwirul Qulub, kifayatu tathhiriha min madmumiha. Jadi kalau ada seseorang punya penyakit sombong, takabur, riya, dan lain-lain penyakit hati, maka caranya membersihkannya dengan ilmu thariqah sufiyah. Kifayat, cara tathhiriha, mensucikannya si jiwa tadi dari sifat-sifat tercela.
Makanya orang untuk membersihkan hati yang tidak terpuji, dia harus masuk toreko. Syariat toreko hakikat marifat. Karena seseorang ketika terjangkit penyakit sombong, takabur, malas, pelit, dan lain-lainnya, itu nggak bisa diobatin dengan ilmu yang lain, kecuali dengan ilmu toreko sufi. Setelah jiwa yang tidak terpuji tadi, tercela tadi, terkena penyakit najis ma'nawi, kata Syekh Amin Al-Qurdi, wa kifayatu tahliyatiha, wa kifaya wa tahliyatiha, dan bagaimana caranya menghiasi wa tahliyatiha bisifatil mahmudiha. Nah, ketika si jiwa tadi kotor, kemudian dibersihkan, maka setelah dibersihkan dihiasi jiwa tadi. Tahliyatiha bisifati mahmudiha, yaitu si jiwa tadi mulai dihiasi dengan sifat-sifat terpuji, yang bahil jadi dermawan, yang sombong tidak sombong, yang malas sehingga rajin. Nah, yang ketiga sair wasuluk ilallah. Ilmu tarekat sufiyah itu adalah salah satu cara perjalanan seseorang atau suluk wasair ilallah, untuk menuju Allah, yaitu sair wasuluk ilallah, untuk makrifat kepada Allah, mengenal Allah. Maka ilmunya adalah ilmu tarekat sufiyah. Jadi ilmu tarekat sufiyah, di antaranya tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah, yaitu ilmunya tidak lain mempelajari ilmu tersebut. Ya, kita belajar tarekat kepada Syekh Abdul Rahman. Metodenya zikir. Bukan baca kitab, tapi zikir. Bukan baca safinah, bukan baca tijan, bukan baca tafsir. Tapi metode tarekat sufiyah itu, setelah seseorang mengetahui posisi keadaan nafsu dia, jiwa dia tercela, maka cara membersihkannya orang-orang tarekat sufiyah dalam mendidik murid atau si salik dengan cara metode zikir. Zikir apa? Zikir jahar. Zikir jahar, zikir yang dikeraskan suaranya, itu adalah salah satu alat yang bisa merubah seorang murid, yang bisa merubah seorang salik, ya, membersihkan kotoran-kotoran najis manawi di dirinya. Maka para mursyid, para al-mukarram menggunakan alat untuk membersihkan si nafsu yang tercela tadi dengan zikir jahar. Zikir jahar ini zikir yang harus disuarakan dengan pukulan dahsyat. Diambillah kalimat tauhid, yaitu kalimat Abdul makultu ana wa nabiyyun min qabli la ilaha illallah, yaitu diambillah seutama-utamanya apa yang aku katakan dan nabi-nabi sebelum kalimat la ilaha illallah. Maka kalimat la ilaha illallah yang 12 huruf tadi kemudian digunakan kifayatu tathira min madhumiha, yaitu cara membersihkan jiwa si murid, jiwa si salik atau seseorang ketika si nafsunya tidak terpuji. Dikasihlah zikir jahar. Nah, itulah metode tarekat, bukan dengan baca kitab, bukan dengan baca Quran, tapi zikir. Diambillah penggalan daripada surat Al-Quran, surat Muhammad fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah olehmu tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah, la ilaha illallah lah yang dimana pernah dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani yang terkenal dengan tarekat Qadiriyah, dengan zikir jahar, dengan pukulan dahsyat la ilallah, la ilaha illallah. Akhirnya terkenalah apa yang diamalkan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, berdirilah namanya tarekat Qadiriyah, yaitu dengan metode zikir jahar suara keras. Kemudian wa tahliyatiha min madmumiha, wa tahliyatiha bisifati mahmudiha. Nah, setelah jiwa itu dibersihkan, mulai dihiasi. Nah, dihiasi itu dengan cara zikir. Maka ada yang disebut zikir kedua, zikir khofi. Zikir khofi itu sejarahnya dari sahabat Abu Bakar Siddiq.
ketika masuk di Gua Sur, maka ketika Abu Bakar dengan Nabi Muhammad hijrah, masuklah ke Gua Sur, di situ dikejar-kejar oleh orang kafir, maka Abu Bakar merasa sedih, merasa ketakutan, maka kata Rasulullah, takhaf wala tahzan, innallaha ma'ana. Kamu jangan takut, jangan bersedih, sungguhnya Allah bersama kita. Disitulah dikasih zikir khofi oleh Rasulullah. Jadi untuk menghiasi si nafsu yang bersih tadi dengan zikir juga, zikir khofi. Nah kemudian sair wasul ilallah. Dan ilmu Thariqah Sufiyah itu adalah salah satu cara untuk seseorang ruhaninya bisa berjalan menuju Allah. Suluk wasair ilallah itu menuju Allah, dia harus punya pembimbing, seorang guru namanya Syekh Mursyid. Jadi setelah ditaholi, tajali itu adalah tersingkapnya hati seorang murid, si salik yang di bawah bimbing guru mursyid untuk bisa menuju Allah, yaitu menuju ma'rifatullah. Jadi menuju ma'rifatullah itu harus ada mursyidnya. Itulah fungsi daripada ilmu Thariqah Sufiyah. Yang pertama, mengetahui keadaan jiwa seseorang, apakah terpuji tidak terpuji. Setelah itu barulah yaitu diberikan tahalli tajali. Tahalli tajali itu nggak bisa dengan hanya dibacakan atau dikaji, tapi memang harus punya bimbingan guru mursyid. Makanya guru mursyid itu ada di Thariqah Syekh Mursyid. Nah itulah perjalanan manusia ketika pengen menuju Allah, dia harus dibersihkan, dihiasi dengan sifat terpuji itu dengan zikir. Itulah yang sering dikatakan Ustaz Jaka Thorik bahwa Thariqah itu metode zikir. Thariqah Syekh Abdurrahman metodenya metode zikir jahar khofi sirri. Yang sirri tadi dikasih ilmu muraqabah, ahadiyah, ma'iyah, akarobiyah. Kalau tahali tadi zikir khofi dari 7 latifah, latifah qalbi, latifah ruh, sirri khofi alfa nafsi qalam. Nah zikir jahar itu 165. Dan semua itu melalui Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah antara sahabat Ali dan Abu Bakar Siddiq. Nah ini ajaran Syekh Abdurrahman seperti itu. Bagaimana ngerubah seorang murid, seorang salik? Maka mursyid merubahnya dengan ruhani, dengan kekaromahan. Si murid yang dulunya bengal, yang bengis, punya sifat tercela, maka dengan zikir metode jarhofi siri tadi, maka si murid berubah total sikapnya, yaitu menjadi terpuji. Jadi ilmu Thariqah berarti di zaman modern penting. Kalau seseorang tidak masuk Thariqah di zaman modern ini, maka penyakit hatinya tetap masih ada. Sekalipun dia ulama, sekalipun dia ustadz kiai, tanpa masuk ilmu Thariqah, penyakit hatinya tetap akan bercongkol. Makanya untuk membersihkan seorang ulama besar pun, seorang kiai ustadz pun, maka dalam kitab Tahlil Qulub wajib hukumnya mencari mursyid. Kenapa? Ilmu yang dimiliki oleh ulama-ulama atau kiai ustadz itu belum tentu ilmunya bisa ngelamatin dia. Makanya kenapa? Dalam kitab Tahlil Qulub itu seorang ulama, seorang alim harus mencari mursyid supaya ilmunya itu bersih, membawa dia husul kepada Allah. Nah, jadi belajar Thariqah dari sini wajib, malah yatimu wajibun bahwa wajib. Sesuatu itu nggak sempurna kecuali dengan yang wajibnya, maka menjadi wajib. Jadi kalau ada orang yang menyalahkan ajaran Thariqah itu nggak ada zaman nabinya, bohong, ada. Sayyidina Ali minta zikir kepada Rasulullah, kemudian Rasul mengasih zikir la ilaha illallah. Abu Bakar Siddiq zikir khofinya. Nah, jadi pelajaran Thariqah orang-orang Sufiyah itu semuanya ada di zaman Rasul. Cuma nggak ada nama Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, nggak ada Thariqah. Tapi dulu masih berbentuk fikir. Inilah segelumit tentang ajaran Thariqah Sufiyah, apalagi Thariqah yang diajarkan oleh Abah Guru kita, yaitu ditekankan zikir khofinya di latifah 7. Ya, ada khotaman, ada bulanan, manakib, itu jalanin insya Allah. Kalau kita di bawah bimbingan guru mursyid, di bawah bimbingan guru mursyid, si murid maka harus patuh terhadap gurunya. Kun amamasika karena kamaitun biaya. Jadilah kamu di hadapan guru mursyidmu harus seperti mayat, digulak dibalik
urusan guru kita. Dengan melaksanakan zikir jahar, zikir hopi, zikir siri, wataman mingguan dan bulanan, insya Allah murid-murid Abah akan sampai apa yang disebut ma'arifu billah, husul kepada Allah dengan melalui ilmu yang diberikan oleh Abah Guru, yaitu ilmu guru, amal guru, marifat guru, adab guru. Dari 4 inilah si murid berjalan dengan ilmu guru Syekh Abdul Rahman, amalnya Syekh Abdul Rahman, marifatnya Syekh Abdul Rahman, adabnya Syekh Abdul Rahman, dan itu digunakan ketika kita zikir jahar, zikir hobi, zikir siri. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa jaga torik di sore hari ini di Jaya Mukti, Desa Kolot, Cihurip, memberikan manfaat. Terus semangat terus murid-murid Syekh Abdul Rahman dimanapun berada. Anda jangan takut, Anda jangan khawatir bahwa ajaran Torekoh Syekh Abdul Rahman itu benar. Apa yang kita amalkan adalah benar. Ada rujukannya dari ulama-ulama sufi, ada Quran dan hadisnya ada. Maka kita harus ikut ulama mursyid. Kalau ulama syariat itu hanya mengajarkan ilmu, ulama mursyid mengajarkan kita husul kepada Allah. Membawa ruh kita husul kepada Allah, maka belajar dengan ulama mursyid. Kalau pengen hanya ilmu sebatas ilmu zahir, ya ulama syariat. Ya. Atau kita setelah belajar dengan ulama syariat, belajar ke ulama mursyid boleh. Seperti Imam Syafi'i belajar dengan orang sufi. Ibnu Hambal belajar kepada orang sufi. Ketika itu Imam Syafi'i ataupun Ibnu Hambal selalu mencela orang sufi. Ketika dia sudah bertemu orang sufi, berdialog dengan orang sufi, bergaul dengan orang sufi, ternyata orang sufi memiliki keistimewaan seperti apa yang tidak didapatkan dalam sama ahli fikih. Imam Syafi'i itu faqih, Ibnu Hambal itu faqih. Tapi bahwa kalau kita bersyariat, bermadzhab, harus ikuti apa Imam Syafi'i, Ibnu Hambal, Malik atau Hanafi. Yaitu mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, murid-murid Syekh Abdul Rahman ya, dengan masih di bulan Syawal ini, Ustaz Katorik mengucapkan maaf lahir dan batin ya, minal aidin wal faizin. Kita kembali mendapat kemenangan itu dengan semangat terus. Sebelum kita dibuka pengajian bulanan di Bogor, maka terus zikir jahar, zikir hobi terus dipacu, terus diamalkan. Insya Allah Abah Guru akan memberikan kekaromahan, yaitu pemahaman tentang ilmu Torekoh Sufiyah. Jadi di Abah ini adalah Torekoh kepatuhan. Jangan kita tidak patuh, jangan selingkuh guru, jangan mencari guru lain, jangan mengamalkan wirid yang di luar dari Syekh Abdul Rahman. Itu bahaya ya, buat murid-murid. Kita tetap istiqomah, ajak dengan apa yang diajak Abah Guru. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita selalu jadi murid-murid Abah Guru, membawa ajaran-ajaran Abah Guru dengan istiqomah, dengan terus bendera Torekoh Syekh Abdul Rahman, itu Torekoh pada Manaksana Tabluk Mansuluk ini harus kita tetap bawa. Kita berjuang, kita tinggikan ajaran Abah, ajaran guru kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.